Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Jika di video sebelumnya gue udah membahas oknum dokter cabul yang mana dia telah menganukannya guys, menganukan sebanyak 3 orang keluarga pasien. Ada juga pasien di situ di salah satu rumah sakit di daerah Bandung. Dan ironisnya dia adalah seorang dokter yang sudah mempunyai istri. Gila nih, dokter bejat banget ya kan. Dengan memanfaatkan jabatannya sebagai dokter dan memanfaatkan pengetahuannya mengenai anestesi nih guys, atau tentang obat bius lah ya. Tentang obat bius itu dijadikan alat untuk membantu perbuatan bejatnya. Dan di video kali ini gue akan membahas lagi oknum dokter bejat lagi nih guys. Gila nih. Kalau kita lihat zaman sekarang ya guys, bersyukur banget guys, zaman sekarang udah ada media sosial dan udah gampang lah ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres itu bisa ketahuan guys. Jadi beberapa hari yang lalu viral soal CCTV yang mengungkap dan memperlihatkan kebejatan oknum dokter SPOG nih guys. SPOG itu kayak ini guys. SPOG itu spesialis kehamilan dan juga spesialis kandungan kayak gitu loh guys. Jadi dia itu bisa meriksa soal keluhan ibu-ibu hamil, terus juga dia bisa memberikan solusi tentang reproduksi gitu loh guys. Intinya kayak gitulah SPOG itu. Nah di sini dia bisa USG juga. Nah di sini ketika USG dia itu melakukan hal yang nggak senonoh guys, yang nggak seharusnya dilakukan oleh spesialis dokter kandungan yang tengah meng-USG gitu loh guys. Pada saat itu ada seorang ibu hamil atau pasien ya guys, pasien yang tengah mengandung dan ingin memeriksakan kandungannya nih lewat ultrasonografi. Ultrasonografi itu melihat ya geng, melihat kondisi fisik lah ya. Walaupun nggak 100% tapi ini sedikit akurat guys. Tapi hampir akurat lah kayak gitu loh gengs. Nah ketika sedang diperiksa, si pasien ini digerayangi guys, digerayangi bagian dadanya. Gila kan. Yang seharusnya dokter yang benar nih, yang seharusnya jikalau dokter itu nggak bejat dan dokter itu memang benar-benar memeriksa USG gitu kan, harusnya satu tangan kanannya itu memeriksa perut nih, bagian perut doang ya kan, sambil megang alat USG itu, dan satunya di layar gitu loh guys, di komputer lah, komputer USG itu maksud gua. Harusnya kayak gitu. Cuman karena oknum dokter satu ini cabul nih, dia meletakkan tangannya, satunya di perut, satunya itu yang tangan kirinya nih guys masuk ke atas loh, ke area sini loh guys. Lu ngerti kan maksud gua? Dan itu terjadi cukup lama loh, dan terkesan memaksa loh gengs. Kenapa terkesan memaksa? Karena di CCTV yang ada di samping kanan gue ini, seperti yang lu bisa lihat nih, seperti yang ada di samping kanan ini. Nah si wanita ini sedikit menahan tangan si oknum dokter cabul ini. Cuman dia masih tetap aja tuh mau ke atas, mau ke area sini guys, area dada. Itu kan bejat banget. Padahal si wanitanya udah gini loh guys, nahan maksudnya. Kalau misalkan gua on nih suaranya, ini nggak bisa gua on lah guys, karena di YouTube takut kena teguran. Ini kalau misalkan gua on suaranya, dia tuh ada kalimat ini guys, kalimat kayak menyadarkan gitu loh, dok, udah dok, ini kenapa ke atas gitu loh. Intinya si wanita ini menyadarkan gitu loh guys, menyadarkan dan mengingatkan si dokter kenapa ke atas gitu loh, sambil kayak panik gitu loh guys. Wajar lah ya, namanya sedang mengandung gitu kan, pasti yang ada di pikiran ibu ini atau pasien ini hanya pengen tahu gitu loh guys, pengen tahu kesehatan dan keadaan anak yang ada di dalam perutnya gitu loh. Jadi dia campur aduk perasaannya. Dan buat kalian yang beranggapan, loh kenapa nggak ada pendampingnya nih dokter yang memeriksa USG ini, guys, namanya otak udah cabul nih ya, ada aja jalannya guys. Kenapa? Karena harusnya kalau misalkan dokter yang benar nih, dokter yang memeriksa USG yang benar gitu kan, nggak cabul kayak oknum dokter ini nih, harusnya ada pendampingnya guys. Dan pendampingnya selalu mengikuti harusnya kalau dokter yang benar. Cuman karena oknum dokter satu ini cabul, jadi dia ada aja tuh alasannya tuh. Maksudnya gini guys, misal ketika pendampingnya itu pengen ikut masuk nih, dia mungkin nyuruh beliin apa gitu kan, misalkan dia nyuruh beliin permen lah atau apalah gitulah. Intinya biar si pendampingnya ini nggak ngikut sama dia gitu loh, nggak satu ruangan, intinya kayak gitu loh gengs.
Jadi si oknum dokter cabul ini kalau misalkan ditanya punya pendamping nggak punya, punya asisten nggak punya dia. Tapi ya kayak gitu gengs, dia mengakalinya dengan cara, pokoknya dia ada aja lah siasatnya gitu loh gengs, siasat dan juga ada aja akalnya gitu loh, akal bulusnya gitu lah, agar si pendamping ini nggak ngikut sama dia. Dan ini nggak terjadi 1-2 kali guys yang mencengangkannya, udah banyak sekali gengs. Apalagi lu kalau lihat di Instagram dah, di Instagram ketika video ini viral, video CCTV ini nih, banyak banget di situ yang curhat, bahkan sampai mereka itu bilang, wah saya juga pernah periksa di sini dan pernah digerayangi gitu. Itu nggak sedikit yang kayak gitu guys. Ada salah satu korban itu yang menceritakan bahwa dia dan saudaranya guys ya, ketika suaminya bekerja, dia meminta tolong pada saudaranya untuk diantarkan kepada oknum dokter bejat ini untuk memeriksakan kandungannya. Dan di situ dia digerayangin lagi nih guys, digerayangi lagi guys, bagian dadanya coba, seperti korban yang viral tadi tuh. Dan korban yang viral tadi pun nggak hanya dadanya doang guys, pahanya juga, gila kan. Jadi pas dia udah hampir selesai nih, dia mau pakai inilah ya, pakai bawahannya nih, busana bawahnya. Ketika belum selesai nih guys, itu udah digerayangi lagi bagian pahanya, gila. Nah ketika itu si pasien pun menanyakan nih guys kepada bidan terdekat untuk memastikan lah ya apakah itu salah satu prosedurnya. Jadi dia tuh nggak langsung menjudge bahwa oh ini pelecehan, enggak guys. Jadi buat kalian yang misalkan ada statement, oh jangan asal nuduh loh, enggak, jangan kayak gitu guys. Si pasien ini menanyakan kembali pada bidan terdekat dia, dan pada saat itu bidan terdekatnya memberitahukan bahwa bagian ini nih nggak termasuk prosedur guys. Jadi itu udah bukan prosedur USG, bukan. Kalau misalkan diharuskan megang itu pun nggak dia guys. Jadi asistennya yang sama-sama perempuan gitu loh. Harusnya kalau dokter yang benar gitu kan. Ini kan oknum dokter bejat nih, makanya kelakuannya kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau periksa kandungan, hati-hati guys. Kalau misalkan dokter spesialis yang meriksa USG-nya itu laki-laki, menurutku harap hati-hati deh. Ya memang nggak semua kayak si oknum bejat ini nih. Makanya kan gue bilang oknum, kan oknum dokter bejat. Memang nggak semua dokter yang memeriksa USG itu kayak si cabul ini guys. Tapi ya harap hati-hati lah ya. Usahakan yang sama-sama perempuan gitu loh guys. Gue juga kadang suka heran ya, di daerah gue aja nih jarang loh yang perempuan, jarang banget. Ada sih cuman jarang, nggak sebanyak yang laki-laki. Bahkan nih guys, yang lebih mencengangkannya lagi adalah si oknum dokter cabul ini yang viral di Garut, yang lagi USG menggerayang-gerayang nih, grepe-grepe. Dia itu setahun yang lalu udah pernah melakukan hal serupa guys, gila kan. Lalu menurut beberapa netizen, dia itu menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan lah ya. Gue nggak tahu secara detailnya gimana lah. Intinya secara kekeluargaan dan udah beres. Dan sekarang di 2025 viral lagi dengan kasus yang sama. Emang bener-bener harus ditindak tegas gitu loh. Jangan sampai tahun depan kayak gini lagi, atau beberapa bulan ke depan kayak gini lagi, kalau misalkan dia nggak ditindak secara tegas gitu kan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini tentang oknum dokter cabul dari Garut yang viral kemarin. Buat lo yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.